Maret 2014, seperti biasa tempat dan nama disamarkan. Sebut saja Via, bukan nama sebenarnya, merupakan supervisor di salah satu PT yang bergerak di bidang farmasi, bukan tempat kerja sebenarnya juga. Cerita ini berjudul Via Saya Pulang Ya, yang ditulis oleh @nyata7404296. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga ya. Yuk kita lanjut ceritanya. Teringat jelas kejadian di hari Kamis kedua di bulan Maret 2014. Pagi itu alarm HP berbunyi, mengingatkan aku akan tugas negara yang telah menanti. Meeting koordinasi rumah sakit selamat jalan. Begitulah notes yang tertulis di handphone. Pagi itu aku berkoordinasi dengan pimpinan cabang dan pastinya juga dengan rekan seprofesiku. Sebut saja namanya Mas Agus. Aku menginfokan bahwasannya pagi ini aku langsung akan menuju ke rumah sakit tersebut karena jadwal meeting yang sangat mepet, apalagi mengingat lokasi berada di luar kota. Oke, Pak Wahyu selaku pimpinan membalas. Tak lama berselang HP-ku kembali berbunyi. Oke Mbak, terlihat WA dari Mas Agus. Mbak, kesambet apa lo Mas? Tanyaku kepadanya. Sudah 6 tahun aku bekerja sama dengan beliau dan gak pernah dia sesopan itu kepadaku. Biasanya balasan Mas Agus rada mesum. Tapi dalam konteks bercanda ya, aslinya beliau super baik banget. Sekitar jam setengah 10 setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu 2 jam, aku tiba di lokasi. Pertemuan waktu itu 2 sesi dan berakhir pada jam 2. Karena memang diriku sebagai speaker presentasi, aku tidak memiliki banyak waktu untuk mengecek HP. Hanya di jam 12, aku kembali melirik HP dan membalas satu-satu WA yang masuk. Di sini aku melihat tanda centang biru dari HP Mas Agus, tapi tidak ada balasan. Aman, Mas? Tanyaku kembali. Tak berapa lama ada jawaban masuk. Aman Mbak, singkat, jelas, dan padat dia menjawabnya. Dalam batinku, apakah Mas Agus ini sedang kesal karena aku meminta di backup untuk keperluan di kantor atau bagaimana? Tapi sudahlah, nanti sore di kantor juga ketemu. Aku bisa tanya langsung. Untuk saat ini aku hanya perlu fokus untuk mempresentasikan bisnis review dan menggolkan tender ini. Hingga acara berakhir dengan kesuksesan, aku bersiap balik ke kantor dengan membawa berita baik. Pasti Pak Wahyu akan senang, pikirku. Ku starter mobil dan mulai menggas tipis-tipis, sedikit agak mengantri untuk keluar dari parkiran. Selepas keluar dari area parkir, ku buka HP, ku guna melihat aplikasi Google Map untuk melihat rute tercepat jalan menuju ke kantor. Sedang asik melihat layar HP, tet! Suara klakson berbunyi kencang. Mobil kontainer berusaha menghindari mobilku. Kakiku menginjak rem sedalam-dalamnya. Cit! Suara rem terdengar kasar yang langsung menghentikan laju mobil. Tanganku juga sontak menekan sedalamnya klakson. Terdengar suara yang saling beradu. Nasib baik masih menaungiku hari ini. Ketika aku merasa maut seperti telah memanggil, Tuhan masih berkata lain. Masih teringat jelas bagaimana suara tabrakan itu terdengar. Dar, dar, dar. Hantaman yang sangat keras. Astagfirullah. Lisanku terus berucap menyaksikan kejadian itu langsung dengan kedua mataku. Truk itu tidak menghantamku. Lajunya tipis memotong kiri dari kendaraan yang kubawa. Namun naas truk tergelincir dan menghajar mobil lain
dan menyeretnya hingga menghajar pembatas yang ada di bahu jalan tol. Samar kulihat truk itu menghajar 3 atau 4 mobil. Dengan perasaan was-was ku genggam HP-ku dan langsung merekam video sembari mobil berjalan pelan meninggalkan area tersebut. Dan dasar wanita, aku sempat langsung mengupload kejadian itu di status WA-ku. Namun dalam benakku berharap tidak ada korban tewas dalam kejadian ini. Tepat jam 5:30 aku sampai di kantor. Keadaan sudah mulai sepi. Duluan tampak karyawan lain yang berpamitan. Sementara aku baru sampai dan harus membuat report. Ruanganku sendiri berada di lantai 2. Langkahku pelan menapaki satu persatu anak tangga. Terlihat keadaan gelap dan hanya beberapa ruangan yang masih terang. Sudah pasti Pak Wahyu, pikirku. Sebagai pimpinan, dia selalu menjadi orang terakhir yang pulang. Lampu di ruangan ujung juga masih menyala. Itu adalah ruangan Pak Agus, rekan sejabatanku. Kantorku sendiri terkenal akan keangkerannya. Tidak hanya satu jenis tapi beragam jenis dari mereka sering menunjukkan eksistensinya, dan beda divisi beda pula cerita penampakannya. Semisal di bagian gudang banyak pekerja yang bercerita tentang pocong muka hancur yang sering usil menjatuhkan barang-barang di gudang. Sosok ini juga sering merubah penampilannya menyerupai salah satu partner. Sementara di parkiran belakang banyak cerita yang melihat wujud penampakan pemulung dengan wajah hancur atau cerita anak-anak yang seliweran bermain ketika senja telah tiba. Dan yang paling usil dari semua demit ini ialah Mbak Kunti, penghuni lantai 2 tempatku bekerja. Hampir di setiap minggu ada saja korbannya. Keberadaannya selalu ditandai dengan bau busuk yang teramat parah. Tapi khusus hantu satu ini hanya menampakkan diri bagi kaum hawa saja. Tidak sekalipun terdengar cerita di telingaku akan eksistensinya di kalangan pria, termasuk bau busuk yang saya katakan. Di saat semua pekerja wanita mencium bahkan ada yang sampai muntah, anehnya tidak ada seorang kaum Adam yang mencium bau busuk tersebut. Klik, pintu ruangan kubuka, tanganku meraba dinding mencari tombol lampu dan meraih remote AC. Aku terduduk menikmati ruangan yang mulai dingin sambil menunggu loading komputer yang baru kunyalakan. Mataku terasa berat. Aktivitas hari ini sungguh menguras segala tenagaku, dan tanpa terasa aku sempat tertidur hingga krek, suara pintu mengagetkanku. Pak, kataku melihat Pak Wahyu yang ternyata membuka pintu. Pak Wahyu hanya melihat tajam ke arahku, seperti marah karena aku tidur, pikirku. Dia tidak berkata apa-apa dan menutup kembali ruanganku. Pak Wahyu memang tidak suka melihat bila pekerja ada yang tidur di kantor. Malah dulu dia pernah menegur langsung di depan umum orang yang tidur di ruangan. Langkahnya menuju ke ruangan Mas Agus. Terdengar samar obrolan mereka berdua dari dalam ruanganku. Gus, ya Pak, all tugas sudah clear kan? Aman Pak. Rayonnya Via komplain hari ini bagaimana? Tanyanya kepada Mas Agus. Dan clear Pak, jawab Mas Agus kembali. Komplain apa lagi hari ini, pikirku. Ingin aku keluar nimbrung, apa daya badanku terasa lemah. Besok saja, aku tanya dalam batinku berkata. Tak ingin kembali tertidur, aku mengebut laporan dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Sejam berlalu, laporan yang telah kubuat akhirnya kelar. Krek, terlihat kembali pintu ruanganku terbuka. Mas Agus terlihat berada di depan pintu. Via, saya pulang ya, katanya melihat Mas Agus terasa berbeda di hari ini. Wajah
Wajahnya pucat seperti orang sakit, tapi pada saat itu dia tetap aja usil. Belum sempat aku menjawab, beliau malah mematikan lampu ruanganku dan menutup pintu sembari berkata, "Kamu juga buruan pulang." "Ah, Mas Agus," teriakku. Dengan berat hati aku bangun dan menghidupkan kembali lampu ruangan. Ku buka pintu, kepalaku celingak-celinguk melihat keadaan ruangan yang sudah gelap. Ternyata Pak Wahyu juga sudah pulang, kataku. Aku tidak terlalu memikirkan kisah horor di kantor ini, karena ini bukan kali pertama aku sendiri. Dalam sebulan biasanya aku bisa lembur hingga 4-6 kali, termasuk bau busuk yang saat ini juga sedang kucium. Takut sudah pasti, tapi aku mencoba bodoh amat, apalagi aku juga sudah digoda beberapa kali dengan Mbak Kunti ini. Dan seperti hari ini, dia menampakkan diri di sudut ruanganku dengan wajah hancurnya yang berlumur darah. "Ah!" teriakku sembari lari keluar kantor. Aku tidak mempedulikan lagi akan keadaan ruangan yang masih menyala. Aku berlari bahkan menabrak security, kami terjatuh. Badanku menimpa dirinya, aku cukup malu. Bergegas aku berdiri dan berkata maaf sambil terus pergi. Padahal dia masih terlihat kesakitan. Aku berlari menuju parkiran dan begonya lagi, aku mengingat tadi sore aku memarkirkan mobil di parkiran belakang. Dan benar saja, baru aku menstarter mobil terlihat sosok pemulung yang selama ini sering menjadi perbincangan. Bajunya compang-camping dengan wajah setengah hancur yang dari wajah itu mengeluarkan belatung. Tidak hanya di situ, anak-anak setan yang bermain di area itu juga terlihat jelas. Ya Allah, kenapa semua cerita setan di kantor ini benar-benar nyata menghampiriku hari ini? Wajahku pucat, ku gas mobilku dengan kencang, dan ku ingat malam itu entah benar apa hanya halusinasiku karena terlalu lelah bekerja. Kulihat di kumpulan setan itu ada sosok pria seperti Mas Agus. Dia berdiri mematung, wajahnya pucat sekali sambil menatap ke arah mobilku. Jujur saja, saat itu aku hampir menabraknya, tapi aku sempat membanting setir untuk menghindar. Ku yakini itu bukan Pak Agus, pasti setan yang menyamar menjadi beliau. Selang kejadian itu aku berfirasat buruk terkait keadaan Pak Agus, khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Apalagi mitos yang mengatakan orang yang mau menjumpai ajalnya biasanya berperilaku aneh. Tepat jam 8 malam aku tiba di rumah. Aku hanya tinggal sendiri di rumah subsidi yang baru 2 tahun lalu kubeli. Sedikit informasi, saat ini usiaku 29 tahun dan masih menyandang status single. Apa ada dari pembaca yang mau berkenalan? Silahkan hubungi penulis untuk mendapatkan nomorku ya. Singkat cerita, malam itu aku langsung terlelap dan sudah tidak memiliki tenaga lagi. Bahkan rasa takutku pun sudah kalah. Bila mana masih ada hantu lagi, ya sudah aku pingsan saja, gumamku saat itu. Keesokan harinya aku terbangun penuh semangat. Kupilih baju warna merah sebagai lambang keberuntunganku. Sesampainya di kantor, aku langsung mengecek kerjaanku. Lalu lalang karyawan terlihat mondar-mandir, namun tak seperti biasa. Sedari awal aku masuk ke area kantor hingga di ruangan, gak ada seorang pun yang menyapaku. Mereka terlihat sinis. Ting 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 ting. Alarm HP-ku berbunyi, menandakan notes di pagi ini. Meeting koordinasi rumah sakit selamat jalan. Bukannya semalam sudah ya? Apa aku lupa dismiss alarm? Pak Agus tampak lewat di depan ruangan. Dia berhenti menatapku. "Via," katanya. "Ya Pak," aku menjawab. Belum sempat dia melanjutkan omongan, Pak Wahyu memanggilnya.
Pak Agus, nanti nebeng ya kalau mau jalan ke pemakaman Via. What? Saya sudah mati, tanyaku heran. Kulihat diriku dan baju yang kukenakan, kenapa sama dengan baju kemarin? Kenapa ada luka di mana-mana? Aku terkaget ketika melihat ususku terurai hingga ke kakiku. Sontak aku mengingat rekaman statusku di status WA. Via, mohon maaf bila kami ada salah. Semoga kamu tenang di sana, kata Pak Agus melanjutkan perkataannya di depan ruanganku sembari menutup pintu ruangan. Cerita ini saya dapat dari teman komplek mengenai sosok penampakan karyawan yang tewas dalam kecelakaan di tol. Beberapa pengalaman karyawan yang sempat berinteraksi menginfokan sosok itu tidak tahu kalau sudah mati dan jarang menakut-nakuti. Malah sosok ini muncul sebagai sosok yang ketakutan. Untuk cerita ini banyak penambahan dan perubahan alur cerita, tapi mengenai kematian si karyawan dan penampakan yang sering terjadi di kantor tersebut sepenuhnya sesuai dengan penuturan Mas Agus. Konon kata Mas Agus menambahkan, selang kematian Via sering terlihat penampakan Via yang sedang bekerja di ruangannya. Lampu ruangan itu sering menyala sendiri bila menjelang malam tiba, dan bila mana ada karyawan yang lembur, sewaktu pulang bila melewati ruangan Via, hendaklah berpamitan. Via, aku pulang ya. Agar hantu itu juga menghentikan aktivitasnya. Selang kematian Via, penghuni astral di kantor itu pun bertambah satu. Tak jarang sosok Via sering terlihat menampakkan diri beraktivitas, bahkan seperti bertanya kepada karyawan lain. Hanya saja penghuni terakhir ini dicintai oleh karyawan dan memang kehadirannya yang tidak menakuti orang. Semoga engkau segera menemukan jalan untuk kembali dan tentram di sana ya Via. Selesai untuk sampai di sini ceritanya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.